datang kembali di acara Governmental Talk atau GO Talk AMSA Indonesia dengan saya, Sabrina Hiranandani, selaku Ambassador of Public Health for District 3 AMSA Indonesia 2021-2022. Dalam rangka merayakan World No Tobacco Day 2022, AMSA Indonesia mengadakan sebuah health campaign yang bertema Puff Away, dan dalam kesempatan kali ini AMSA Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membahas mengenai rokok dengan tema Together Tackling Tobacco, What to Do. Saat ini sudah hadir bersama kita salah satu perwakilan dari Kemenkes RI, yaitu Dr. Imron Agus Nur Ali, spesialis kedokteran olahraga. Halo Dr. Imron, apa kabarnya dok? Baik, selamat siang Mbak Sabrina dan Mbak Lingga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedepannya juga tetap baik dan sehat selalu ya dok. Baik dokter. Insyaallah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol nih dok sama dokter mengenai rokok dan lebih tepatnya hal-hal yang dapat kita lakukan dalam rangka penanganan rokok. Baik, mungkin untuk membuka sesi ngobrol-ngobrol kita nih dok, saya penasaran sebenarnya. Saat ini di Indonesia dok, bagaimana sih update kejadian dari perilaku merokok? Ya, secara makro memang sekarang konsumsi rokok ini yang mengkhawatirkan adalah meningkatnya perokok muda. Ya, perokok muda itu ada yang 10 sampai 15 tahun, ada yang 15 sampai 18 tahun ya. Meningkat ya, dikaitkan dengan ini data-datanya, apalagi menjadi bagian dari survei IHME ya tahun 2019 bahwa yang menyebabkan kematian tertinggi itu urutan kedua adalah dari merokok 17,03%. Jadi yang pertama tadi dari sisi perokok muda, kemudian yang juga mengkhawatirkan sekarang adalah rokok muda larinya ke arah rokok elektrik ya. Rokok elektrik ini mungkin diiming-imingi oleh iklan bahwa dia lebih ringan dari rokok konvensional. Namun setelah nyoba-nyoba ya, anak muda remaja itu kan beraninya nyoba-nyoba kan, dia merasa setelah kecanduan karena mengandung nikotin juga sama. Setelah kecanduan akhirnya wah ini kurang menantang. Akhirnya pindahlah dia ke rokok konvensional. Ya ini yang lebih meningkatkan tadi perokok muda kita dengan merokok. Ya angka persisnya memang ini data-data ya. Meningkatnya kita lihat pada umur sampai 10 sampai 14 tahun itu terakhir Riskesdas 2018 itu ada 23,1%. Namun yang meningkatnya lebih tinggi yaitu pada umur 15 sampai 19 tahun, artinya di bawah 20 tahun. Kalau kita jumlah menjadi 75,2% peningkatan di bawah 20 tahun ya. Pada tahun 2018 ya kemarin dari Global Youth on Tobacco Control ada data jumlah perokok rata-rata 35%, di mana 65%-nya adalah laki-laki, ya, kemudian perempuannya 3% gitu. Sehingga ini yang itu total perokok ya. Jadi yang usia muda maupun yang usia yang lansia, ya yang usia produktif dan lansia. Cuma khusus perokok muda ini yang kurang lebih di bawah 25 tahun itu di bawah 20 tahun 75%. Sementara estimasi Bappenas itu tahun 2030 usia perokok muda tadi 10 sampai 18 tahun itu kurang lebih 16%. Ini yang kita harapkan. Yang bonus demografi kalau bisa itu mengurangi produktivitas kan pada perokok bisa lebih kurang dari estimasi yang disampaikan oleh Mbak Penas. Ini data-datanya Mbak Sabrina ya, data-data kondisi. Belum lagi dari sisi penyakit dan sebagainya tentunya juga meningkat ya penyakit akibat rokok. Jadi usia muda kemudian tidak produktif karena punya banyak penyakit. Jadi diharapkan bonus demografi kan menjadi Indonesia emas tahun 2045 ya. Itu yang kita khawatirkan nanti Indonesia cemas nanti bukan Indonesia emas. Ya, ini yang harus kita
Ini anak muda nih yang tergabung dalam AMSA Indonesia, saya rasa punya tugas juga untuk menyehatkan dirinya sendiri, anggota-anggotanya maupun juga kepada anak muda lainnya ya. Apalagi tugas kita di kedokteran ya, jangan menunggu jadi dokter, tapi juga selama jadi mahasiswa itu punya nilai lebih bertugas terhadap kondisi bangsanya. Demikian Mbak Sabrina. Wah, ternyata begitu ya, Dok. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih, Dok, apakah terjadi penurunan atau malah terjadi peningkatan, Dok? Ya, peningkatannya walaupun kecil, tapi secara absolut angka itu besar. Ya, peningkatan pada tahun 2013 dibanding 2018 ya, misalkan tadi ini riset kesehatan dasar, peningkatannya sedikit tapi sebenarnya secara absolut besar. Dan diharapkan memang pada tahun 2024 ya sebagai rencana pembangunan jangka menengah di bidang kesehatan secara nasional, angka persisnya menjadi 9,1, artinya tidak terlalu meningkat ya. Tapi jumlah yang sedikit itu secara absolut jadi justru besar ya. Ya kita harapkan sama saja itu sudah dianggap angka absolutnya lebih besar ya, apalagi naik sedikit, tapi juga kita harapkan bisa turun. Ini data-data rokok elektrik ya, kita lihat terjadi peningkatan rokok elektrik ya pada usia-usia muda. Lihat aja nih pada Riskesdas dan Sirkesnas kita lihat perbandingannya, peningkatannya itu dari 1,2% menjadi 10,9%. Ini juga data-data usia di atas 15 tahun, perbandingan ya kita lihat peningkatan rokok elektronik. Ya. Ini yang kita mulai khawatir ya, karena regulasinya terakhir itu peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012. Yang waktu itu rokok elektrik belum dikenal. Juga penyebar luasannya, iklan-iklan waktu itu belum ada, belum secanggih sekarang lewat media digital, YouTube, media sosial. Yang sekarang makanya kita usulkan bersama dengan penggiat-penggiat anti rokok ini untuk kita revisi PP 109 tahun 2012. Walaupun juga tidak mudah karena masih ada sektor-sektor yang atas nama pro ekonomi gitu ya kontra terhadap revisi ini ya. Jadi revisi ini prosesnya sudah 5 tahun. Sekarang lagi kita usulkan kembali untuk kemarin kan dikembalikan oleh Sekretariat Negara ya. Izin prakarsa dari Kemenkes yang tahun 2021 dikembalikan. Sekarang kami sedang lengkapi naskah akademisnya bersama penggiat-penggiat dan sektor-sektor kementerian yang pro tidak merokok seperti pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian Menko PMK, kemudian juga selain Menteri Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan sebagainya ya. Tapi masih ada sektor-sektor yang pro untuk merokok, yang anti untuk revisi tadi. Jadi memang tidak mudah ya terkait dengan revisi ini yang kita harapkan menjadi supaya relevan dengan kondisi saat ini. Demikian Mbak Sabrina. Baik, sayang sekali ya Dok, berarti kasus rokok tadi terus terjadi peningkatan. Nah, namun Dok, bahaya dari rokok sendiri kan sudah sering beredar di masyarakat ya Dok. Tetapi masih banyak masyarakat, terutama para remaja, yang masih sering merokok ya Dok ya. Mungkin bagaimana sih Dok tanggapan dari Dr. Imran terhadap hal tersebut? Ya, gini, saya harus mulai dari pembelajaran pada saat pandemi COVID kemarin. Ya, pada saat pandemi COVID kemarin, ya, angka yang positif COVID, kemudian yang meninggal karena COVID, secara data kita analisis, itu rata-rata yang urutan pertama adalah punya hipertensi, punya penyakit jantung, stroke, kemudian PPOK,
kemudian juga gagal ginjal dan termasuk tuberkulosis ya. Dan ternyata dari data-data tersebut faktor risikonya adalah perilaku merokok. Ya, perilaku merokok itu menjadi faktor risiko meningkatnya kerentanan karena COVID ya pada saat pandemi COVID. Ini seharusnya kita belajar. Seharusnya setelah pandemi COVID kita landai turun nanti menjadi endemi, harusnya kita tidak usah lagi merokok karena menjadi faktor risiko. Kemarin kan COVID karena faktor usia pada saluran pernafasan. Ya, orang merokok itu terjadi kerusakan saluran pernafasan. Apalagi kena COVID yang memang menyerang saluran pernafasan. Ya, jadi ke depan harusnya kita sadar, nggak usahlah untuk mulai merokok atau berani berhenti merokok. Ya. Belum lagi itu penyakit menular. Ya. Belum lagi penyakit tadi yang penyebabnya penyakit tidak menular yang juga menjadi komorbid ya, menjadi kendala untuk mendapatkan vaksinasi juga. Jadi di luar COVID sebenarnya penyakit tidak menular juga meningkat ya, diabetes, hipertensi, stroke, jantung, yang angka-angka kematiannya kita lihat di sini termasuk kanker ya. Termasuk kanker itu sekian persennya terjadi peningkatan ya pada tahun 2015, kemudian asumsi 2030 ya. Ini penyakit-penyakit karena penyakit tidak menular juga kanker meningkat. Dan itu membebani pembiayaan. Ya kita sebut penyakit-penyakit yang membutuhkan pembiayaan tinggi ya. Karena istilahnya hampir seumur hidup, kemudian biayanya mahal sebagainya. Yang data-data dari BPJS Kesehatan juga menimbulkan defisit ya, sempat menimbulkan defisit karena biayanya tinggi. Dan kami punya data-data penyakit tidak menular itu kemarin jantung itu 9 triliun, kemudian diabetes 6,5 triliun sebagainya. Sudah bicara triliunan. Dan satu lagi ini yang sering anak-anak muda kita harus disadarkan. Selalu yang pro rokok itu yang pro ekonomi selalu mengatasnamakan ekonomi. Padahal hasil penelitian Badan Litbang Kesehatan tahun 2017 biaya dari dampak kesehatan yang langsung maupun tidak langsung itu seperti biaya pengobatan, perawatan, biaya medis, sementara yang tidak langsung untuk yang penunggu, memerlukan transportasi, memerlukan konsumsi, itu biayanya 530-an triliun. Sementara cukai yang diterima rokok pada tahun 2017 itu 147 triliun. Jadi biaya dampak kesehatan itu besarnya 3,6 kali daripada cukai yang kita terima. Tapi yang selalu dimuncul-munculkan kita terima cukai sebagainya, padahal biaya kesehatannya lebih besar dari itu. Ini yang kadang-kadang tidak dipublikasikan atau tidak sampaikan secara luas ya, sehingga anak-anak muda kita ini karena faktor ekonomi, karena tenaga kerja, padahal biaya yang dibutuhkan lebih besar dari itu. Kalau kita bisa bicarakan mengganti dari sisi, satu lagi data dari BPS ya, 2015-2019, ternyata konsumsi rumah tangga yang miskin, urutan pertama adalah rokok. Urutan berikutnya adalah beras. Jadi kebalik. Harusnya uang untuk membelikan rokok bisa beli untuk konsumsi makanan bergizi, untuk anak istrinya, bayinya, sebagainya. Sehingga angka stunting kita juga masih cukup tinggi. Walaupun turun ya, tapi angka stunting kita masih cukup tinggi di negara-negara ASEAN. Saat ini tahun 2021 24,4%, turun dari 27,5% ya. Tapi target kita 2024 menjadi 14%. Harusnya dari sumbangsih penurunan ini harus juga dari rokok. Ya, untuk membeli makanan bergizi, kemudian juga rokok itu menyebabkan salah satu penyebab dari stunting, salah satu penyebab dari meningkatnya angka kematian ibu, angka kematian bayi. Ya. Kematian bayi meningkat karena pneumonia. Salah satu pneumonia karena polusi asap di dalam rumah tangga, di dalam rumah. Ya, itu kena anak bayi balita, akhirnya pneumonia bisa meninggal karena
sehingga meningkat angka kematian anak balita kita cukup tinggi. Nah, kematian ibu juga tinggi karena tadi makanan bergizi tidak mendapatkan karena dibelikan rokok. Ya, kemudian ibu-ibunya hamil, anemia, terjadi perdarahan pada saat melahirkan. Ini apa istilahnya ya, sambung menyambung. Kemudian satu lagi, angka tuberkulosis kita itu nomor 3 tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Ternyata inline dengan perokok. Perokok kita juga nomor 3 tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Jadi sebenarnya inline antara tuberkulosis, diabetes kita juga tinggi. Teman-teman adik-adik mahasiswa kan tahu bahwa tuberkulosis, diabetes itu saling dekat gitu ya, faktor risikonya ya. Itu juga akibat rokok. Sehingga rokok, diabetes, tuberkulosis inline. Ya, secara ilmiah jelas. Ya, ketiganya hal ini harusnya menjadi kehati-hatian kita ya, dan unsur penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Tidak sekedar ekonomi tapi juga penyakitnya ya, dampak penyakit stunting, kematian bayi, tuberkulosis ya, itu yang mengurangi produktivitas bangsa kita. Masih muda udah terkena diabetes, terkena tuberkulosis. Ini kan memang bisa dijelaskan secara medis ya, karena faktor imunitas, karena diabetes sehingga mudah terkena tuberkulosis. Tuberkulosis apalagi kurang gizi sehingga menjadi penyebab kematian karena tuberkulosis juga cukup tinggi. Itu kira-kira ya jadi hubungan bagaimana dari masing-masing perilaku kepada penyakit. Ya. Baik begitu ya dok. Memang sungguh disayangkan ya dok. Dan saya tadi dengarnya juga cukup mengesankan dari angka-angka atau data tersebut cukup sangat tinggi begitu ya dok. Selanjutnya dok, apakah terdapat rencana ke depannya dok untuk mengurangi kejadian perilaku merokok saat ini? Iya, ini dari sisi RPJMN 2020-2024 ya, ada kita punya target untuk menurunkan presentasi perokok usia 10-18 tahun. Ya, tapi juga ada gerakan yang mungkin adik-adik sudah tahu semua, gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS ya. Di dalamnya GERMAS adalah untuk tidak merokok. Kemudian kegiatan-kegiatan secara program ya, dari sisi regulasi tadi untuk revisi PP 109 tahun 2012, juga kegiatan penerapan kawasan tanpa rokok ya bagi pemerintah daerah di tiap kabupaten kota, namun juga tidak cukup dengan regulasi, harus sampai ke implementasi berbagai kegiatan seperti layanan upaya berhenti merokok ya di puskesmas, klinik, rumah sakit ya, maupun telemedicine. Kemudian juga kami dari sisi promosi dan edukasi ya tentunya dengan melibatkan kaum muda ya dan sosialisasi, kemudian juga kegiatan GERMAS tadi ya sebagai kendaraan utama. Di samping yang sifatnya fiskal ya, fiskal itu meningkatkan cukai rokok, kemudian juga pelarangan iklan dan sebagainya ya, kemudian juga pembatasan penjualan ya. Sebenarnya kita tidak melarang merokok tapi mengendalikan ya, kayak COVID kan walaupun sudah turun jadi endemi, virus COVID-nya tidak hilang, masih ada seperti influenza nanti ya. Nah itu yang bisa dikendalikan artinya. Begitu juga tembakau atau rokok nanti dikendalikan, artinya jangan dijual secara ketengan atau eceran. Ya ini kita membantu pendekatan melalui Kementerian Perdagangan. Kemudian tidak menjual pada anak-anak, ya anak-anak remaja sebagainya juga bisa beli itu rokok elektrik maupun rokok konvensional. Bilangnya disuruh bapaknya. Harusnya dengan membuktikan bahwa dia punya KTP. Itu aturan di luar, kemarin juga saya dari informasi di Amerika bahwa usia 22 tahun itu belum boleh merokok. Jadi harus menunjukkan KTP atau identitas ya. Dan kita juga lebih menguatkan kepada edukasi. Jadi melibatkan lintas sektor dari sisi fiskal maupun juga
non fiskal, tapi kami kuatkan di Kementerian Kesehatan dari sisi edukasi dan juga penyebarluasan kampanye ya pada kaum muda. Kami sebut sebagai agent of change dari Germas ya. Ini kampus, sekolah, pramuka, pesantren itu semacam kita hasilkan suatu kader atau agent of change. Germas termasuk Karang Taruna. Kami sudah diskusi, insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama kita ada kerjasama ya dengan beberapa organisasi, termasuk juga Karang Taruna ya, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. Saya rasa nanti AMSA, CIMSA bergabung ya untuk bermitra ya. Juga kelompok-kelompok peduli, remaja peduli ya, kemudian peer-peer group di sekolah ya, dan juga dalam kegiatan-kegiatan kami bungkus dalam kegiatan Germas tadi. Ya, saya rasa juga ini keterlibatan semua pihak ya, kemitraan, LSM, organisasi profesi, khususnya untuk remaja adalah untuk tidak memulai merokok. Kalau bahasa kami berani berhenti merokok, ya. Atau bahasanya keren dimakan, artinya keren makan banyak buah dan sayur. Jadi bukan keren karena rokok, ya. Tadi pagi saya diskusi dengan para pecinta alam. Kebetulan saya dulu pernah jadi terlibat dengan para pecinta alam. Kita akan membuat forum untuk para pecinta alam seharusnya tidak merokok. Saya bilang pecinta alam kok ngaku-ngaku pecinta alam kalau masih merokok. Alasannya kedinginan sebagainya. Saya pernah naik Gunung Jayawijaya nggak merokok, itu bisa. Ya tahun 93 gitu dengan Mapala ya, ekspedisi Kartens dulu. Itu alasan ini saja secara psikis sebenarnya ya. Karena kita kecanduan. Nikotin itu mungkin pada prefrontal korteksnya ya, karena faktor nikotin sehingga terjadi kecanduan. Jadi kalau tidak merokok itu kayaknya ada yang kurang. Seharusnya pencinta alam itu tidak merokok, tidak merusak lingkungan udara, maupun juga nanti menjadi sampah. Puntung-puntung rokok itu menjadi sampah. Tahun ini kan kita tahu dalam rangka Hari Tembakau tanpa tembakau sedunia, ya temanya adalah tobacco treat our environment. Di Indonesia kan rokok ancaman kesehatan dan lingkungan. Jadi saya rasa juga dampak sampah sebagai udara terpolusi, apalagi di dalam rumah atau ruang tertutup ya, ruang-ruang tempat umum, itu menjadi juga polusi terhadap lingkungan. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kami akan membuatkan forum yang nanti daring maupun luring dengan para pecinta alam. Tadi juga saya didukung oleh para pecinta alam yang pernah naik Gunung Everest ya. Dia tidak merokok. Katanya ada pendapat di karangan pendaki gunung kalau merokok itu nafasnya panjang. Saya bilang harusnya yang tidak merokok nafasnya lebih panjang. Ya ini kita harus sampaikan hal-hal yang positif ya. Kemudian juga tadi di-share, Pak, ternyata direktur dari perusahaan rokok tadi dia bilang bahwa rokok itu berbahaya dan dia tidak merokok. Nah, mohon maaf kalau saya bilang kenapa dia menyampaikan orang untuk merokok, harusnya juga tidak merokok seperti dia gitu ya. Saya itu belum lagi hal-hal lain terkait dengan rokok, kita gerakan melalui pramuka juga ya. Saya kebetulan sebagai ketua harian Saka Bakti Husada tingkat nasional ya untuk pramuka, dan kami di bidang kesehatan sekarang sedang membuat komitmen. Yang pertama, pramuka tidak merokok. Ya karena usia-usia muda mereka lebih muda lah ketimbang yang senior ya yang sudah. Yang kedua, pramuka menjadi donor darah rutin. Alhamdulillah saya juga donor darah, pendonor darah rutin, jadi mengajak mereka. Yang ketiga menjadi agent of change dari Germas. Menjadi agen perubahan dari Germas. Nah ini saya sering bicara bagi para mahasiswa di kampus-kampus. Ini karena pengalaman saya sendiri ya, testimoni lah. Karena saya mengalami sendiri, berani enggak? Ini adik-adik yang perempuan, Mbak Sabrina, Mbak Lingga, punya komitmen cari pacar atau cari suami yang tidak merokok.
Karena saya begitu dulu disyaratkan oleh calon istri saya merokok atau tidak. Alhamdulillah dia mensyaratkan tidak merokok. Alhamdulillah itu tanggal 15 Juni besok kami ulang tahun pernikahan 31 tahun. Itu saya rasa kalau ini coba jadi komitmen bersama adik-adik muda ya di kampus buat komitmen lewat AMSA saya rasa membuat komitmen, ayo berani nggak buat komitmen untuk bangsa negara menjadi manusia yang bermanfaat ya pelan-pelan tapi minimal untuk diri sendirilah. Saya juga tadi saya bilang kan kita mulai dari sendiri kemudian kita ajak orang lain. Berani nggak Mbak Sabrina sama Mbak Lingga ini membuat komitmen itu? Karena pasti akan berdampak. Ya, berani ya? Kita berani, Dok. Alhamdulillah. Jadi ya menyelamatkan anak-anaknya nanti supaya tidak kena asap rokok, uangnya bisa beli makanan bermanfaat. Nanti kalau bilang kan jadi ini orang-orang yang tidak itu alasan. Sebenarnya ada alternatif pekerjaan ya untuk selain pengganti rokok tadi ya bisa dialihkan hanya karena kita tidak niat saja, tidak mau saja. Jadi dan ini keluarga miskin makin miskin, pengusaha yang kaya makin kaya. Ini yang jarang diekspos ya. Ya bantunya sih bisa lewat beasiswa, bantu konser musik, bantu sebagainya olahraga. Tapi untungnya lebih besar dari itu. Ya saya sebetulnya background saya kan dokter olahraga, jadi saya pernah mengalami di dunia olahraga. Bisa kok kita berolahraga berprestasi tanpa dukungan sponsorship olahraga rokok dan sebagainya. Ya harusnya rokok itu untuk ekspor misalkan. Atau ya pangsanya Indonesia jangan jadikan pangsa. Ya, kita 270 juta yaitu pabrik rokoknya pindah ke sini, pangsanya untuk dijual di sini ya. Kita kapan majunya gitu ya. Ini cara berpikir yang saya rasa tugas kita di bidang kesehatan ya, menjaga minimal diri kita sendiri, keluarga kita, termasuk juga masyarakat. Ya, bikin komitmen saya bersyukur dari Mbak Sabrina dan Mbak Lingga. Mudah-mudahan nanti seandainya sekarang sudah semester berapa? Kalau kita sendiri semester 4, Dok. Jadi tahun 2. Semester 4 ya. Insya Allah nanti kalau insya Allah berumur panjang, kalau ngundang nikah saya diundang. Baik, Dok. Ini suami saya tidak merokok. Nah, itu doa salah saya ya. Insya Allah. Ya, baik, Dok. Jadi kita juga harus berani buat komitmen tanpa rokok itu ya, Dok. Mulai dari diri sendiri. Ya. Baik, Dok. Nah, kami juga punya program tahun ini ya, kita mulai 7 edukasi kampanye. Jadi saya singkat BEKAM, 7 bahan edukasi kampanye. Salah satunya adalah kampanye anti rokok. Ya, dari ada imunisasi, gizi seimbang, olahraga, sanitasi dan bersih lingkungan, screening penyakit dan pertemuan. Jadi ini sifatnya promotif preventif. Seandainya ya terutama anak muda kita menjalankan 7 ini, insya Allah hidup kita bermanfaat ya, berumur panjang, bermanfaat untuk orang lain ya. Salah satunya adalah tentang kampanye anti rokok. Ini berbagai bentuk kampanye. Tadi yang saya bilang keren tanpa rokok ya. Jadi ya iklannya sih kesana keren ya dengan rokok, padahal itu berbahaya. Jadi harusnya keren tanpa rokok ya. Kemudian berani berhenti ya, nanti berhenti ya bagi yang sudah merokok. Kemudian tolak bujukan rokok. Ini tagar-tagar yang tentunya kaum muda kita yang cukup familiar ya dengan media-media digital, media sosial. Nah, di advokasi tadi kami untuk revisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012. Ini metodenya nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang demand creation. Ini silakan, mungkin kalau saya bicara terus nanti bosan. Silakan apa yang ditanyakan Mbak Lingga dan Mbak Sabrina. Baik, Dok. Mungkin selanjutnya untuk rencana yang sudah Dokter jelaskan barusan nih, Dok. Mungkin di sini kan yang tonton juga ada dari masyarakat awam ya, Dok. Semoga. Nah, mungkin adakah langkah awal yang dapat dilakukan oleh masyarakat, Dok,
Ya, yang paling mudah masyarakat nanti tergantung ininya ya, usianya ya, usia sekolah, kemudian usia remaja, usia muda, sampai yang produktif sebagai pekerja, termasuk juga mahasiswa sangat strategis, nanti kan dia menjadi kepala keluarga, menjadi pekerja produktif, itu sebenarnya sangat penting. Hanya memang harus kita mulai dari usia sekolah, ya, usia sekolah, usia pramuka, pesantren, anak-anak remaja, muda kita, sekolah kita, itu harus melalui UKS ya, upaya kesehatan sekolah. Kemudian di dalamnya ada untuk tidak memulai merokok ya, termasuk juga dari sisi lingkungan, sampah sebagainya, mereka tentunya aware ya di tingkat sekolah. Kemudian kita siapkan juga kader ya. Selain kader kesehatan, sekarang bahasa kerennya saya sebut sebagai agent of change dari Germas. Ya, baik yang muda, yang remaja maupun nanti yang usia produktif ya, secara umum biar merasa satu perjuangan ya. Kemudian yang berikutnya ini yang sedang saya proses, saya bangun konsep pendekatannya adalah demand creation. Demand creation itu menciptakan rasa butuh. Ini ya setelah saya sebelumnya kan direktur kesehatan lingkungan ya 5,5 tahun. Ya sesuai dengan passion saya mungkin di lingkungan, kemudian sekarang di promosi kesehatan, ketemu lagi dengan yang lebih luas, lebih besar ya, terkait dengan rokok. Jadi begini, misalkan program tablet tambah darah. Anak remaja putri kita dikasih tablet tambah darah ya, karena supaya tidak anemia atau karena menstruasi bisa menyebabkan anemia. Di depan orang lain dalam seremonial mungkin diminum tablet tambah darah. Tapi di belakang diminum atau tidak? Ternyata yang menerima tablet tambah darah itu datanya ada 80-an%. Tapi yang diminum itu datanya cuma 30%. Sehingga angka anemia remaja kita masih tinggi, anemia pada ibu hamil juga tinggi, sehingga angka kematian karena perdarahan waktu melahirkan juga tinggi. Ini kan inline-nya begitu ya hubungannya. Nah, jadi kami programnya bukan yang sifatnya memberikan orang ya nunggu dikasih. Begitu juga ada program saya kan di kesehatan lingkungan ada jamban ya terkait dengan buang air besar sembarangan ya. Kita tidak membangunkan jamban, tapi mereka membutuhkan jamban atau tidak. Perilakunya kita kasih jamban, mereka ternyata masih buang air besarnya di sungai, di kebun. Itu yang disebut, kami bercanda dengan Kementerian PU, MCK, bukan mandi cuci kakus. MCK adalah monumen cipta karya. Ya, dibangunkan jamban tapi kemudian ditinggal jadi monumen. Kembali ke sungai, kembali ke kebun. Begitu juga misalkan di Papua saya mendengar ada anti malaria dikasih kelambu. Kelambu yang mengandung insektisida ya supaya dipakai pada saat tidur. Ternyata kelambunya dipakai untuk menjaring ikan. Jadi kontradiktif karena mereka tidak tahu manfaatnya ini apa, jadi menciptakan rasa butuh ya program kami Demand Creation. Jadi nanti anak remaja tidak menunggu dikasih tambah-tambah darah, tapi dia mencari. Kalau punya uang dia membeli. Ya ibunya, gurunya harus membangunkan sifat ini, Demand Creation. Begitu juga tadi kelambu, ya tidak nunggu dikasih, tapi juga bila perlu dia akan mencari sendiri. Ya apapun jenis kegiatannya, termasuk juga untuk rokok. Ya kalau rokok menciptakan rasa butuh untuk sehat. Ini harus kita bangun dari usia muda ya, dari usia sekolah. Jadi dia walaupun punya uang, dia tidak beli rokok, dia beli makanan yang bergizi sebagainya. Karena di dalam tubuhnya sudah bahwa saya butuh sehat. Demand creation ya. Nah, di sebelah kanannya supply creation itu artinya kita harus mengoptimalkan semua program kesehatan. Penanggung jawab program kesehatan di Kementerian Kesehatan, ada posyandu, pengobatan TBC, imunisasi harus mengoptimalkan tersedianya vaksin kayak COVID kemarin, tersedianya obat TBC, tersedianya tablet tambah darah, tablet tambah darahnya yang bagus, tidak bikin mual, kemudian juga ada upaya berhenti merokok,
pelatihannya ada pelatihan, kemudian sebagainya. Ini harus optimal. Nah, yang di sisi demand creation-nya akan lari ke program. Mereka tidak disuruh-suruh ke posyandu. Ibu hamil akan mencari posyandu. Ibu anak punya bayi balita, dia akan mencari posyandu untuk imunisasi anaknya. Ini yang demand creation tadi. Kami coba kemarin dibantu oleh UNICEF, kami sudah diskusi. Proses ini sedang kami bahas untuk membuat model dan modul. Nanti kami sebarluaskan, kami TOT-kan. Termasuk nanti dari AMSA bisa kami libatkan ya untuk TOT ya. Itu nanti silakan dalam kegiatan kerja lapangan sebagainya bisa menimbulkan demand creation ini. Ya, demand creation ini bukan milik orang kesehatan di Kemenkes saja, tapi juga milik semua. Mitra-mitra kami sudah kembangkan namanya Pentahelix ya. Mitra Pentahelix, unsur pertama unsur pemerintah, di sini kesehatan maupun non kesehatan dari pusat sampai daerah, ya sampai juga tingkat kepala desa. Kemudian Pentahelix ketiga, nah ini unsur-unsur pendidikan ya, termasuk kampus, madrasah, pesantren, pramuka, ya. Kemudian Pentahelix ketiga adalah private sector, dunia usaha. Ini juga kami ajak. Tadi pagi ada penandatanganan ya dengan 3 dunia usaha terkait dengan stunting, kemudian juga terkait dengan olahraga, terkait dengan gizi. Kemudian Pentahelix keempat adalah organisasi masyarakat sipil, termasuk AMSA di dalamnya. Ya, organisasi-organisasi masyarakat, mahasiswa, organisasi profesi bisa masuk di sini. Ya, nanti akan kami libatkan, akan kami buat TOT klaster-klasternya. Ya, mudah-mudahan tahun 2022 terlaksana. Kemudian juga yang unsur kelima adalah media massa. Kami akan pendekatan dengan media-media massa, media cetak, media elektronik, media digital. Jadi pada hari ini dengan startup ya, ada penandatanganan jadi terlibat. Jadi ini untuk menggerakkan semua unsur ya. Jadi tugas kami di Kemenkes juga bisa lebih ringan dan waktunya bisa lebih cepat. Kalau kami sendiri tentunya lebih lama, anggarannya besar dan sebagainya. Dan tentunya juga dari sisi kebijakan kami akan melibatkan pemimpin daerah, bupati, wali kota, gubernur ya, dari sisi menciptakan lingkungan yang kondusif, regulasi. Jadi enabling environment. Ya, jadi ini 3 pendekatan. Jadi ada 3 pendekatan enabling environment dari sisi regulasi kebijakan, termasuk terkait dengan rokok. Yang kedua adalah supply side-nya, supply creation, optimalisasi semua program, termasuk juga program untuk germas berhenti merokok. Nah, di kami di sini, Promkes ini yang harus kami kuatkan, harus kami bangun adalah demand creation-nya. Secara generik, ya perilaku bahwa dia butuh sehat. Ya, nanti ya, akan melibatkan lintas program. Mereka lah akan mengisi substansi per program ya, untuk stunting, untuk posyandu, untuk germas sebagainya. Dan kami melibatkan unsur tadi, 5 unsur secara bertahap ya, konsep klaster-klaster. Kami ada WA group yang bisa juga. Tapi kami insya Allah nanti kami siapkan TOT-nya ya. Kami siapkan modul dan model dan para ahlinya dulu. Kemudian nanti kami sebarluaskan secara perlahan TOT maupun juga kalau ke masyarakat langsung dengan daerah ya, dengan puskesmas, dengan kader-kader sebagainya. Ini saya rasa yang menurut saya salah satu terkait dengan rokok. Sama konsepnya ya, termasuk untuk tidak merokok. Ini konsepnya sama. Tapi ini kami bangun biar nggak satu persatu, tapi menjadi suatu secara makro. Nanti spesifikasinya, rokok ini seperti apa bahayanya, kemudian manfaatnya tidak merokok seperti apa. Ini yang harus kita ciptakan, pengetahuan-pengetahuan. Nah ini konsep satu lagi. Mudah-mudahan ini pertama adalah konsep, jadi saya bangun konsep aku tahu, aku mau, aku mampu. Jadi aku tahu semua unsur, siapapun itu harus kita bekali dengan pengetahuan yang cukup dan benar. Ya, literasi, narasi, sebagainya, termasuk juga nanti anggota dari AMSA. Forum hari ini juga mudah-mudahan Mbak Sambrina sama Mbak Lingga ini menjadi tahu lebih banyak ya. Mungkin nanti saya share materinya tadi terkait dengan rokok sebagainya. Setelah itu mau
Nah tadi tahu kan bahwa saya harus punya komitmen untuk tidak punya pacar atau suami yang tidak merokok, itu tahu kan dari saya. Setelah itu mau punya komit nggak nanti? Ya terlepas ganteng enggaknya, pokoknya yang penting tidak merokok. Kaya ganteng semuanya, tapi merokok atau tidak itu ya, mau melakukan. Jadi mau menjadi model, mau menjadi agent. Jadi siapapun tadi yang mau coba, kita mulai dari diri sendiri. Setelah itu cukup belum? Silakan mampu mengajak orang lain. Silakan Mbak Sabrina setelah tahu ngajak dulu, berarti nikahnya nanti kan, mengajak dulu, menyampaikan yang positif tadi kepada anggotanya, kepada jejaring-jejaringnya, mampu mengajak orang lain melakukan hal yang positif ya. Ya kalau dalam Islam ini kebetulan kedua pakai hijab ya. Saya selalu sampaikan, saya bukan ustadz sih. Kita kenalkan hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah gitu, kita beribadah ya masing-masing individu pada Tuhannya. Tapi yang hablum minanasnya ini yang saya betul tekankan adalah berbuat baik kepada sesama. Ya. COVID, vaksinasi COVID, protokol 3M, 5M, selain melindungi diri sendiri juga melindungi orang lain. Termasuk melindungi sesama untuk tidak merokok. Selain melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang lain, melindungi keluarga, tidak kena asap rokok, untuk uangnya dibelikan makanan bergizi. Kan ke arah sana. Jadi hal yang mendasar saya belum minanas ini katanya adalah orang yang baik adalah orang yang bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Ya, saya rasa ini kunci-kunci yang setiap agama saya rasa punya hal yang kurang lebih sama. Ya, mungkin dalam Islam agama saya mengajarkan seperti itu. Nah ini kita harus serapkan nih. Insya Allah kita kalangan kedokteran, kalangan kesehatan itu punya tugas mulia. Ada satu lagi, boleh ya saya nambah? Karena bagi saya sangat penting. Sejak saya di Promkes, karena saya sebelum di Promkes saya pernah dengar mengulang-ulang sesuatu yang salah, satu saat akan jadi kebenaran. Saya kering. Kemudian pas saya di Promkes, saya coba browsing. Ternyata benar. Ada. Itu oleh Paul Joseph Goebbels. Paul Joseph Goebbels itu adalah orang ketiga Nazi. Meninggalnya tahun 1945, dan kemudian saya ketemu filmnya, ada benar orangnya. Jadi film tentang Nazi, ternyata dia orang benar. Setelah Hitler, setelah Bromen, dan tiganya adalah Paul Joseph Goebbels. Sebagai menteri propaganda Nazi saat itu. Dia mengeluarkan teorinya adalah big lie, kebohongan besar. Jadi saat itu dia mengeluarkan teorinya, mengulang-ulang sesuatu yang salah, suatu saat akan menjadi dianggap benar. Kejadian kan pada saat ini, pada COVID kemarin, vaksinasi hoax. Mengulang-ulang sesuatu yang salah, akhirnya menjadi benar. Nah, saya berpikir sebaliknya, saya mengambil hal yang negatif menjadi positif. Bagaimana kalau mengulang-ulang sesuatu yang benar, pasti akan jadi benar dan membawa kebaikan. Kalau dalam Islam ditambah, walaupun hanya satu ayat. Benar ya? Saya bukan anak pesantren, bukan anak ustadz, tapi itu ilmu dasar yang saya pelajari. Mengulang-ulang sesuatu yang benar, insya Allah pasti benar dan juga membawa kebaikan. Ya, saya belajar dari yang tadi, yang Paul Joseph Goebbels. Ya, ini adalah passion, tugas, perilaku sehari-hari bagi orang Promkes. Background saya bukan Promkes, background saya dokter. Bagi orang Promkes, tugas saya di Promkes. Tapi akan lebih baik menjadi perilaku, tugas orang-orang kesehatan. Apalagi dokter. Tapi akan lebih bagus lagi kepada orang lain. Masyarakat umum kalau bisa menyampaikan secara terus-menerus sesuatu hal yang benar. Jadi kita tidak boleh bosan, tidak boleh putus asa, merubah orang yang ini kok susah banget merubah. Ya,
Itu tugas kita, mengulang-ulang sesuatu yang benar. Suatu saat ya seperti batu ya, kalau kejatuhan air lama-lama dia akan terbentuk oleh tetesan air. Keras-kerasnya batu atau ada ini kan akan berubah dengan adanya setetes air yang terus-menerus. Ini prinsip yang saya rasa bagi adik-adik teman-teman di AMSA, saya ini tugas mulia ya, yang sekarang sudah dibangun sejak mahasiswa. Alhamdulillah saya juga dulu aktif di kemahasiswaan, kemudian saya ke Puskesmas, sudah kita jalankan selama 3 tahun di Kalimantan Barat, di perbatasan. Ya, inilah jalan hidup yang alhamdulillah saya patut syukuri sampai sekarang. Sekarang saya di Promkes. Demikian, Mbak Sabrina. Oh, baik sekali nih, Dok. Kalau dari tadi aku lihat tagline-nya tuh catchy gitu, Dok. Rasanya kalau bagi masyarakat nih bakal ngena banget nih, Dok. Aku tahu, aku mau, dan aku mampu untuk tidak merokok gitu ya, Dok. Tagline itu. Iya, betul, Dok. Kalau begitu, Dok, mungkin yang ingin aku tanyakan setelahnya, apa target dari rencana atau yang sudah direncanakan atau yang sudah dilakukan oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dok? Ya, target secara program ya, bahasanya tadi menurunkan persentase perokok muda, menurunkan ya. Menjadi angkanya persisnya berapa? 8,4% pada tahun 2024 ya, yang 9,1 menjadi 8,4%. Bukan hanya persentase, tapi jumlah absolutnya harusnya menurun juga. Ya, mungkin menurun angkanya iya, tapi absolutnya kalau kita demografikan akan meningkat terus penduduk ya kurang lebih sama, tapi seharusnya juga secara absolut turun. Itu dari sisi target program ya untuk menekan prevalensi dengan berbagai upaya tadi, regulasi, upaya kemitraan dan sebagainya. Dan itu juga akan berdampak kepada penurunan angka dampak kesehatan, penyakit tidak menular, kanker, kemudian stunting, kemudian angka kematian ibu sebagainya. Itu harapan saya akan berdampak lebih banyak ya dari perilaku merokok tadi. Itu yang saya rasa dari sisi dari sisi program ya. Menurut saya ini hal yang paling dasar, maka saya mulai dengan membangun demand creation tadi ya. Itu setangguh-tangguhnya orang kalau cobaannya tidak berhenti terus-menerus tadi ya, dia bisa berubah. Perilaku kan tidak bisa dalam waktu sesaat, kita harus selalu menyampaikan terus-menerus. Itu sih target saya, kalau minimal saya sendiri, minimal dalam keluarga saya, alhamdulillah tidak ada yang merokok. Ya, anak-anak saya ada baru lulus, ada yang masih kuliah terakhir. Dari kecil karena memang sudah terbiasa. Jadi kalau ada yang merokok mau bertamu, anak balita saya dia bilang, "Om, jangan merokok di dalamnya, silakan di luar." Bukan tidak boleh merokok. Tidak merokok di dalam rumah. Karena ada tandanya dilarang merokok. Itu cara persuasifnya ya. Ya masa orang tua disampaikan begitu sama anak balita, malu lah kalau dia. Dan saya tidak menyediakan asbak rokok di rumah, tidak menyediakan asbak rokok. Kemudian satu lagi yang mungkin juga nggak mudah, saya keturunan Jawa ya. Waktu ayah ya ini mungkin budaya ya, bukan agama. Dan budaya Jawa maupun budaya Islam, kalau orang meninggal kemudian di rumahnya tahlilan malam-malam, itu tahlilan kita menyediakan asbak rokok, gelas diisi rokok sebagainya. Alhamdulillah saya berani untuk tidak menyediakan itu. Saya tidak menyediakan asbak, tidak membelikan rokok, saya sediakan waktu itu ya, tahun ayah saya meninggal tahun 2000, saya sediakan pisang, jeruk, buah-buah. Alhamdulillah tetangga-tetangga yang saya undang datang ya. Yang ngomong di belakang terserah, tapi saya sudah berbuat baik gitu ya, tidak menyediakan asap rokok.
untuk diri sendiri maupun juga untuk orang lain. Sekarang komitmen itu sampaikan, kita bisa nggak kaum muda ya, anak muda, ya mungkin tantangannya ada dari orang tua sebagai, tapi pelan-pelan. Ya, mulailah dari diri sendiri. Ya kalau Pak Agim kan mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Saya ini komitmen harus kita bangun. Saya juga ajak pramuka, anak-anak pramuka, ayo donor darah, ayo tidak perokok. Alhamdulillah saya sudah berapa tahun ya, dari tahun umur 40, terlambat sih sebagai donor darah rutin ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Tapi mumpung ada yang masih muda, ayo donor darah kan menyehatkan diri sendiri juga. Tapi juga darahnya membantu orang lain ya, insya Allah. Itu kalau target angka, tapi saya lebih target kepada kemanusiaan. Baik, dokter. Terakhir nih dok, sebelum kita tutup mungkin ya, apakah boleh dokter untuk meminta closing statement atau pesan penutup bagi masyarakat mengenai perilaku merokok di Indonesia saat ini? Ya, sebenarnya saya mengulang lagi ya, berani memulai tidak merokok bagi anak-anak muda, remaja ya, karena kalau sudah memulai maka akan kecanduan. Ya, kita akan butuh yang lebih besar dan bukan hanya diri sendiri yang merugi, tapi juga merugikan orang lain. Ya, ini mungkin hal dasar menjadi masyarakat, menjadi orang yang baik adalah orang yang memberi manfaat, bukan orang yang merugikan masyarakat ya. Saya rasa sudah banyak contoh, sudah banyak data-data ya. Jadi saya bicara dengan data, bukan asumsi, tapi dengan data-data. Dari data-data itulah kita bisa melakukan berbuat kebaikan. Dan satu lagi, mungkin ini juga termasuk dengan kegiatan dengan rokok ya. Sharing yang penting dari sisi edukasi. Sharing yang penting, bukan yang penting share. Ya, melalui media medsos sebagainya. Kalau hal yang negatif cukup berhenti di kita. Tidak perlu kita sharing. Ya, kita saring dulu sebelum sharing, itu ada lagi. Ya, saring dulu benar apa enggaknya, kemudian kita sharing. Kan prinsipnya adalah menyebarluaskan secara menerus kebaikan-kebaikan. Untuk tidak merokok, saya rasa prinsipnya sebagai ancaman kesehatan, tapi juga terhadap lingkungan. Ya, kalau merasa sebagai pecinta lingkungan dan kesehatan, ya sebaiknya tidak merokok atau berani berhenti merokok. Tidak merokok itu keren. Ini prinsip yang perlu disebarluaskan ya. Demikian Mbak Lingga, Mbak Sabrina. Mudah-mudahan materinya bisa saya share nanti ya. Sekarang ya. Boleh dokter, boleh Bang. Berarti tadi memang hashtag keren tanpa rokok ya dok ya? Ya, keren tanpa rokok. Iya baik dokter. Share dulu. Chat ya. Saya untuk siapa aja kalau bermanfaat silahkan dipakai. Dan saya ada Vikon sebelahnya dengan tentang rokok juga dengan Muhammadiyah. Saya belum nyambung. Kemudian bisa bergabung. Sudah masuk ya? Iya sudah dokter. Mungkin dok, saya untuk menutup terlebih dahulu ya dok. Ya baik, terima kasih banyak Dr. Imran Agustin Ali, spesialis kedokteran olahraga yang sudah meluangkan waktunya untuk membahas mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan rokok. Semoga kedepannya makin banyak kolaborasi antara AMSA Indonesia dengan Kemenkes RI ya dok.
Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menonton Geotalk bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jangan lupa untuk menonton Geotalk series lainnya. Terima kasih, AMSA Indonesia, Amplifying Courage, Advancing Capabilities, Viva AMSA. Perilaku merokok menunjukkan peningkatan kejadian di Indonesia. Dengan terjadinya hal ini, turut mengembangkan program-program atau rencana yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Namun, sebagai masyarakat, pastikan untuk terus menerapkan prinsip aku mau, aku tahu, dan aku mampu untuk berkontribusi dalam mengurangi perilaku merokok.